Nyonya, bangun Nyonya, 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 Nyonya. Di mana ini? Nyonya. Apakah ini istana pribadi Tuan Zawushi? Nyonya Jawuji. Bukankah itu karakter dari novel fantasi yang kubaca? Aku masuk ke dalam buku. Dan di malam pernikahan mereka, wanita tumbal yang bunuh diri dengan melompat ke kolam. Ayah, kumohon kau tidak ingin menikahkanku dengan iblis tua pembunuh itu, kan? Zhong Ying, ayah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa seperti sekarang ini. Itu semua karena kesepakatan dengan Zhao Wuji. Dia membuatku kaya dan makmur, dan aku menikahkan putri sulungku dengannya 25 tahun kemudian. Tapi aku juga bukan putri sulungmu. Kau berselingkuh sebelum aku lahir. Orang tua ini melahirkan Zhong Xuan. Asal-usul Xuan-Xuan, jangan katakan itu perintah orang tua. Kau tidak perlu menikah. Akhirnya Zhong Ying yang marah, benci, dan takut ketahuan dalam pernikahan. Melompat ke kolam pada malam pernikahan mereka, tapi aku tidak bisa menyalahkannya karena penakut. Lagi pula Zhao Wuji adalah penjahat nomor 1 dalam buku. Dia abadi kaya raya setara negara Iku sangat tinggi, kekuatannya lebih tinggi. Kejam sombong. Bisa menghancurkan satu divisi dengan tangan kosong. Siapapun yang berani berbohong padanya harus memilih kuburan terlebih dahulu. Tidak mungkin berharap Zhao Wuji tidak akan pernah tahu tentang pernikahan pengganti. Apa yang harus kita lakukan? Pikirkan, oh benar. Aku ingat di buku dikatakan, iblis itu memiliki kelemahan yang tidak diketahui. Kau bisa merasakan empati dengannya setelah menciumnya hidup, mati, suka, dan duka. Jika dia nomor 1 di dunia, maka aku adalah kelemahan nomor 1 di dunia, yang disebut jaminan kekayaan dan keberuntungan, tidak peduli seberapa jelek iblis besar ini. Kebrutalan macam apa mulutnya dicium. Tuan, Anda di sini. Iblis itu terlihat seperti ini. Setan itu terlihat seperti ini. Informasi penting seperti itu tidak disebutkan di buku. Tenang. Meskipun dia tampan, hatinya gelap. Cium dia. Apa yang kamu lakukan? Aku sedikit bersemangat melihat suami kandungku. Kamu tidak menangis sebelumnya. Apa kamu bahkan ingin bunuh diri dengan menyelam? Menangis karena aku benci pernikahan menyelamnya. Seperti yang kamu lihat, murni karena kaki licin. Bawa dia kembali ke kamarnya. Periksa sekarang apa kepribadian Nona Zhong. Baik, Tuan. Xiaoxia menemukan piyama paling seksi untukku. Baik, Nyonya. Suamiku, cahaya bulan sangat indah malam ini. Tapi kamu lebih cantik. Menjijikan, tapi pria suka yang begini. Ayo tidur saja. Aku tidak percaya, jangan cium. Siapa bilang aku mau mati? Ini jelas kesepakatan yang bagus. Tuan menyuruhmu istirahat lebih awal. Dia tidak akan ikut denganku? Tuan tidak pernah dengan orang lain. Ternyata dia juga takut kalau cium orang, dia bakal kena sinestesia. Masalah ini, pantas saja aku kesepian selama bertahun-tahun. Sepertinya kita harus ambil inisiatif. Pura-pura jatuh, taburkan camilan padanya. Lalu mendekatinya diam-diam sambil bantu lap badannya. Suami makan dimsum.
sangat kuat dan berbahaya. Suami, sepertinya ada ulat di mataku. Kamu bantu aku tiup. Xiaoxia, Bu, apa kamu baik-baik saja? Oke, cukup. Tidak siap untuk menyerang yang tidak disengaja. Tunggu sampai dia hampir terpeleset. Aku memberinya napas buatan. kamu ke sini. Sebenarnya aku juga bisa tidak ke sana. Kemari. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin menciummu. Makanlah kerugian perbedaan tinggi badan. Apa kamu tahu sesuatu? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Cinta baru orang lain lengket seperti lem. Tapi kamu tidak pernah tersenyum padaku. Aku hanya ingin dekat denganmu. Kamu hanya... Pria memang suka ini. Aku sangat takut tidur sendiri di malam hari. Mudah saja. Nyonya, jangan takut, aku di sini. Baik. Nyonya, kamu terlihat sedikit tidak bahagia. Xiaoxia, hidupku susah karena Zhouji seperti ini. Kenapa kau masih menikahi seorang istri? Tuan sudah memeriksa. Katanya Nona Zhong pendiam. Tidak sama sekali. Baik. Apakah itu mungkin? Zhong Qingxiang yang takut kau akan mengancamnya dengan putrimu. Aku tidak berani melawanmu. Jadi aku mengirim yang palsu. Bukankah kau sudah menguji DNA Zhongying sebelumnya? Ya. Mungkinkah wanita itu tiba-tiba berganti jenis kelamin? Mudah mengubah gunung dan sungai, sulit mengubah sifat. Apa itu sebabnya kau tidak mengerti wanita? Menurut Xiaoxia, Nyonya selalu murung sebelum menikah. Sepertinya tidak ingin menikah. Tapi setelah bertemu langsung denganmu, ia berdandan dan merasa diperhatikan. Maksudmu? Nyonya, dia jatuh cinta padamu. Tuan, itu hal yang baik. Kau dulu khawatir, takut memicu empati dengan orang lain. Sekarang kau hanya perlu memberitahu istriku yang sebenarnya. Nyonya sangat mencintaimu. Saat kau di sana, tutup saja mulutmu. Rahasia sinestesia langsung memengaruhi hidup mati Zhao. Tidak boleh ceroboh. Mengerti. Dia akan kembali besok. Nanti aku ada urusan. Kau awasi. Ya. Zhouji tidak akan menemaniku pulang ke pintu. Aku juga memasang kamera pengawas. Sepertinya kau masih khawatir padaku. Zhongying, kau masih punya pikiran buruk tentangku. Sebenarnya sengaja bersembunyi di satu-satunya jalanku, menunggu kesempatan untuk melompat ke pelukanku. Bukankah ini Gu Mingju, pahlawan novel aslinya? Dia dan Zhongying adalah teman masa kecil. Dia juga atasan langsung Zhongying di tempat kerja. Tapi setelah melihat Zhongshuan yang dibawa pulang oleh Zhong Qingxiang, langsung beralih, jatuh cinta pada bajingan Zhongshuan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku kasih tahu ya, hari ini aku datang untuk menemui Xuan. Jangan berkhayal. Kau tidak pantas. Kakak Mingyu, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada orang? Orang jadi benar-benar sedih. Dia ternyata punya hubungan lama dengan Gu Mingyu. Zhongying, aku akan mengikat kamu untuk terakhir kalinya. Jangan terlalu mencintaiku. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah Xuan. Maaf, aku punya rinitis. Pinjam lengan bajumu untuk mengelap. Zhongying, apa kamu menjijikan? Aku tidak sejijik kamu. Kebetulan menabrakmu. Kamu akan merusakku. Kamu tahu siapa suamiku?
namanya Zhao Wuji. Kakinya panjang 2 meter, perut 8 pek, orang tampan bikin Tuhan iri. Aku nggak mau menahan diri punya suami sebaik aku. Aku membayangkanmu. Apa yang aku bayangkan? Aku membayangkanmu, Poksin. Aku ingin kamu percaya diri. Kamu, Zhong Ying, tunggu saja Zhao Wuji setan tua itu, nggak jelas. Nanti kamu akan banyak menangis. Yo, jangan berisik dan mulai makian ya. Kalau suatu hari aku menangis, aku akan menangisi seluruh keluargamu. Kamu. Hei, halo, oke, nyonya luar biasa. Ini mau kemana? Dia punya jari emas. Aku masih wanita yang sudah baca naskah. Siapa takut? Gadis sialan ini, aku baru beberapa hari menikah ke keluarga Zhao. Mulai pamer. Jam berapa sekarang? Tuanku, kenapa tidak makan dulu? Aku bisa menunggu Xuan-Xuan. Oh, tunggu sebentar. Makanan ini dingin. Orang memanjat cabang yang tinggi. Di matanya, mana mungkin dia punya ayah sepertimu? Ibu, ayah, dan kakak mungkin ada sesuatu yang tertunda di jalan. Kamu akan membelanya. Aku dengar tentang malam pernikahan, dia bunuh diri dengan melompat ke kolam. Bukankah ini merugikan seluruh keluarga kita? Jika dia benar-benar mati, itu tidak apa-apa. 101, menyelamatkan kami dari rasa takut. Awalnya, agar tidak diketahui oleh Zhao Wuqi, aku masih ingin bermain ayah anak dengan Zhong Qingxiang, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Sepertinya ayah benar-benar ingin aku mati. Itu akan mengecewakan ayah. Dia masih menangis di hari pernikahannya. Aku sangat bahagia hari ini. Sepertinya Zhao Wuji memperlakukannya dengan sangat baik. Ibu, apa ibu tidak melihat kakakku pulang bersama para pelayan? Zhao Wuji bahkan tidak mengantarnya sampai ke pintu. Aku sama sekali tidak menghargai kakakku yang baik. Kamu akhirnya kembali. Tokoh utama wanita dari novel Zhong Xuanyuan. Jelas, dia adalah anak haram dari ayah Zhong Yingzai dan Lao Xiaoshan. Tapi untuk menyembunyikan, setelah menjemput ibu dan anak perempuannya, menyatakan tidak memiliki hubungan darah dengan Zhong Xuan. Dia memiliki jari emas. Kebanyakan orang yang bertemu dengannya akan menyukainya, kecuali para pemberontak. Aku dengar kamu melompat ke kolam pada hari kamu pergi. Apa kamu baik-baik saja, Kak? Bunga teratai putih yang munafik mengatakan ini di depan bawahan Zhao Wuji. Bukankah kamu bermaksud mempermalukanku? Kakakku masih suka banyak bicara. Aku tidak sengaja terpeleset. Kak, apa ini? Apakah kakakmu peduli padamu? Kalau begitu, kakak harus lebih peduli pada ayah. Berhenti bersikap sopan. Ayah kelaparan sampai mati. Kamu semakin sombong. Apa kamu tidak tahu etika? Pulang dengan tangan kosong. Apa yang biasa aku ajarkan padamu? Siapa yang pulang dengan tangan kosong? Apa kamu yang tidak memberi sepeser pun? Bukan suamiku. Kamu. Suamiku berikan aku Philaxishan dan 2 anak perusahaan sebagai upacara kembali. Lupakan saja. Makan sekarang. Kamu tidak bisa melupakannya. Aku akan menaruhnya atas nama ibuku. Sudah berapa lama ibumu di rumah sakit jiwa? Pikirannya tidak jernih. Apa gunanya memberikannya padanya? Aku tahu bisnis di rumah sedang tidak baik sekarang. Aku tidak mau membantu. Oh, Qingxiang, apa kamu benar-benar berpikir dia membawa hadiah pintu? Dia tidak berani mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada orang lain untuk menipumu. Ya, aku berbohong padamu. Zhong Ying, kamu masih belajar berbohong ya? Aku tidak belajar semuanya darimu. Lagi pula, kamu memaksaku berbohong tentang itu. Kamu. Barang itu. Kamu. Kita sudah beberapa hari tidak bertemu. Jangan bertengkar begitu bertemu. Ayo makan. Ternyata pura-pura gila memang berguna. Kenapa Zhongying ini sepertinya berubah? Kakakku tidak disukai di keluarga Zhao. Distorsi psikologis itu wajar. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau suatu hari dia menjadi gila, katakan pada mereka bahwa kamu adalah putri sulung. Saat itu Zhao Wuji, iblis besar, akan datang ke rumah untuk menculik orang. Kenapa kamu bersama Mingju? Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu harus segera menikahi Mingju. Keluargamu akan memberkati kamu. Zhao Wuji tidak bisa berbuat apa-apa pada kita, ibu dan anak. Mingyu bersedia menikah denganku, tapi dia memandang rendah latar belakangku. Aku punya ide bagus. Cepat lakukan cara untuk membuatnya terlanjur. Oh ibu, bukankah ibu dulu menyuruhku bilang ke Mingju tidak menerima hubungan seksual sebelum nikah? Bukankah itu lebih baik buat mereka merasa bersalah padamu? Tuan mengatakan dia sudah sampai di gerbang keluarga Zhong. Aku akan menjemputnya. Oke.
Kenapa Tante Zhao begitu sembunyi-sembunyi? Menurut waktu di novel aslinya hari ini, seharusnya tidak ada jamuan makan malam. Yang ketiga, yang memberi Gu Mingyu afrodisiak Gu Mingyu dan Zhong Xuan berhubungan seks. Sepertinya segelas air ini kesempatan bagus bagi Zhao Wuji untuk menciumku secara inisiatif. Aku haus sekali. Nona Ying, ini bukan untukmu minum. Aku sudah minum, kenapa tidak ambil lagi? Ini benar-benar bukan untukmu minum. Apa yang kamu lakukan? Aku kesini untuk mengantarkan air untuk Tuan Gu. Gu Mingyu, kamu juga bos perusahaan publik. Kenapa kamu tidak bisa minum segelas air? Tante Zhao, aku tidak haus, biarkan dia minum. Tidak semua orang bisa minum air ini. Aku baru menikah 2 atau 3 hari. Sekarang kamu bahkan tidak mengizinkanku minum segelas air. Jangan beri dia minum. Adik. Jangan biarkan dia minum kakak. Kalau mau minum air, ambil sendiri dong. Kenapa merebut? Semakin kamu melarang aku minum, semakin aku ingin minum. Hei, jalan kecil. Kau jalan kecil, apa itu yang diajarkan ibumu yang gila? Namaku Zhong, ini rumahku, aku bisa minum kalau aku mau. Nona Ying, kamu benar-benar tidak boleh minum itu. Kalau kamu berikan padaku, kamu akan meminumnya. Kau jalan kecil, lepaskan aku. Aduh, bukankah itu hanya segelas air? Untuk apa? Cuan-cuan, biarkan dia minum. Tidak bisa melepaskannya, Mingyu. Berikan padaku, milikku. Lepaskan aku. Aku ingin minum. Ini dia. Ya ampun, kurangnya didikan, biarlah Tuan Zhao tertawa. Apa yang kamu lakukan? Berhenti! Suamiku, lihatlah putrimu demi segelas air melukai tanganku. Zongying, ada apa denganmu? Apakah kau masih punya tata krama? Aku hanya ingin seteguk air. Kenapa kalian semua menghentikanku? Apakah ada racun di air ini? Apa yang bisa dilakukan segelas air? Zongying, menurutku kau menderita paranoia penganiayaan. Wanitaku. Bukan giliran Gu Shao untuk bicara sembarangan, kan? Guru privat Tuan Zhao, saya mendapat pelajaran hari ini, istrimu benar-benar tidak masuk akal. Istriku. Tentu saja punya percaya diri untuk tidak masuk akal. Begitu mendominasi, aku suka giliranku. Suamiku, mereka semua menggangguku. Ah! Suami, kamu terlalu seperti orang luar. Aku tidak menyangka istri kedua Tuan Zhong cukup kejam. Jangan panggil aku ibu mertua. Dia sengaja menyebutkan pernikahan kedua. Pak Zhao, dia tadi tidak sengaja. Apa itu disengaja? Aku sudah memutuskan. Pak Zhao benar-benar hanya mengizinkan pejabat negara menyalakan api. Jangan biarkan rakyat menyalakan lampu. Dan itu yang akan saya katakan hari ini. Xuan Xuan dan Bibi Xiao. Aku yang lindungi. Aduh, kamu menginjak kakiku. Permisi, permisi. Bibi Xiao, aku tidak melihatnya dengan jelas. Suami, aku sangat tidak enak badan. Ada yang salah dengan air ini. Lama-lamanya, kenapa dengan air ini? Aku rasa kamu punya masalah dengan air ini. Mereka tidak membiarkanku minum. Kamu bicara omong kosong. Betul. Ada obat perangsang di air. Obat perangsang ini tidak ada penawarnya, hanya Apa? bisa diatasi oleh suami. Suami, tolong aku, tolong aku. Bagaimana jika kamu tidak mengerti? Aku khawatir tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Jangan bergerak.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Apalagi yang bisa kupikirkan, obatnya diminum sia-sia, semua seperti itu. Apa kau menjagaku dengan syal sutra? Terima kasih telah menyelamatkanku. Seharusnya begitu. Dan terima kasih telah membelaku di depan keluarga Jong hari ini. Kau istriku. Bahkan tidak boleh kucium istri macam apa. Maaf. Kukatakan suatu kehormatan menjadi istrimu. Kalau begitu istirahatlah dulu, istirahat yang baik. Ayo pulang. Untungnya Mingju aku tidak banyak bertanya tentang itu. Dia bodoh dan tidak punya otak. Namun, Zhao Wuji ini cukup melindungi istrinya, pantas saja Jongying begitu percaya diri hari itu. Jika aku menikah dengannya sejak awal, apakah dia akan melindungiku seperti ini? Apakah dia akan melindungiku seperti ini? Bisakah kamu bangun? Tidak akan berakhir baik dengan orang seperti itu. Bagaimana dengan Xiao Guxiao? Agak naif, tapi orangnya sederhana. Dia maju saat seharusnya. Dia juga menginjak kakimu. Oke, berhenti memikirkannya. Gadis yang sudah tiada itu sudah menikah. Jika Zhao Wuji tahu, kita berbohong padanya. Tidak ada yang bisa memakannya. Berputar. Tuan Zhao, kenapa Anda tidak masuk mobil dulu? Saya ingin bicara sebentar dengan bibi saya. Kita seperti belalang di tali. Zhao Wuji akan menikahi putri sulung. Kamu penipu. Jangan berpikir kamu bisa bersamanya. Jika kamu bersikeras menggunakannya melawanku, maka aku akan membongkar identitasmu. Maka semua orang akan mati. Tapi secara per kapita, kamu sepertinya punya banyak orang. Kamu gila. Kamu kembali untuk membuatku marah. Aduh ayah, aku hanya bercanda. Ayah dan putri kita harus satu hati, jangan khawatir. Itu yang terbaik. Orang tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu sekarang. Tunggu sampai aku mencium Zhao Wuji, lalu aku akan kembali untuk menghitung seluruh kesalahanmu. Novel aslinya menyebutkan, alasan Zhao Wuji ingin menikahi putri sulung, itu karena dia meramalkan putri sulung Zhong Qingxiang. Itu adalah reinkarnasi cahaya bulan putihnya. Zhao Wuji, seorang jenderal berusia 1000 tahun. Aku pernah mencintai seorang wanita bernama Yan Fei. Kau benar-benar membunuh ayahku. Fei, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu ayahmu ada di kota. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada menyelamatkannya. Dia orang favoritku, kau membunuhnya, aku akan membunuh orang yang kau cintai juga. Aku mengutukmu hidup selamanya. Tidak pernah mencinta. Aku mengutuk setiap orang yang kau cintai mati karena dirimu. Jadi dalam novel aslinya, setelah Jongying meninggal, Zhao Wuji tidak terkejut. Dia menjadi semakin gila. Dia merasa masih dibenci dan dikutuk oleh Yan Fei darah anjing yang bagus memang sastra benci. Zhong Qingxiang benar. Begitu Zhao Wuji tahu dia menikahi orang yang salah, yang akan dalam bahaya hanya aku, bukan cahaya bulan putihnya, Zhong Xuan. Keluarga Li berani bergerak kecil di bawah hidungku. Mulai hari ini, keluarga Li lenyap. Novel menyebutkan keluarga Li ini karena dia berbohong pada Zhao Wuji dan menghilang dari kota Jiang dalam semalam. Karena kau yang inisiatif menciumnya, kau juga tidak bisa menciumnya. Maka cobalah untuk sesedikit mungkin kontak positif dengannya ke depan. Hindari menyentuh sisik terbaliknya. Dia sengaja menjaga jarak dariku. Kenapa aku belum melihat istriku 2 hari ini? Ku dengar dari Xiao Xia dia baru-baru ini lembur sampai larut malam setiap hari lagi pula. Pemimpinnya adalah bajingan Gu Mingju itu. Dia bekerja di perusahaan Gu Mingju. Ya, masih asisten pribadi Gu Mingju. Asisten. Kenapa tidak kau bilang lebih awal? Tidak, aku sudah mencarinya sebelumnya. Aku sudah memberikan semua informasi, tapi kau tidak membacanya. Dulu kau tidak peduli sama ibu sama sekali kan? Pak nggak akan jatuh cinta sama ibu kan? Apa aku segampang itu tergoda? Aku khawatir padanya.
agar tak ada yang memanfaatkannya untuk melawanku. Kalau begitu, aku akan cari seseorang untuk memecatnya dari perusahaanku segera. Belum tentu. Dipecat tanpa alasan, dia akan merasa tidak nyaman. Katakan saja kau tidak suka. Aku peduli dengan perasaan. Maaf, Aku bilang dia bergaul dengan Gu Mingyu siang dan malam. apa kita baru-baru ini ada kerjasama dengan perusahaan Gu? Tidak ada kerjasama. Persaingan terus-menerus. Proyek pembangunan 13 kota, bicarakan dengan perusahaan Gu tentang kerjasama. Pria hebat pun bisa luluh karena wanita cantik. Segera kulakukan. Kopi apa ini? Chongying, apa yang kau lakukan? Kau minta gula, aku juga merekam proses pembuatannya. Mau aku tunjukkan? Ide bagus. Setelah kau menikah dengan Zhao Wuji, kau semakin tidak terkendali. Kau berani membantah perkataanku. Gajimu bulan ini hilang. Zongying yang malang, dulu kau hidup seperti apa? Hanya bos yang tidak masuk akal seperti ini. Itu karena aku punya keistimewaan tokoh utama, lancar di mal. Coba lihat undang-undang ketenagakerjaan Pak Gu. Kau! Mingju, kenapa kau marah? Kakak, dia dulu sangat menyukaimu. Jaga mukanya sedikit. Kakak, dia dulu sangat menyukaimu. Apa kamu memberinya muka? Harusnya aku Xuan yang bijaksana. Kamu belajar dari kakakmu. Kopi jenis apa yang kamu minum? Aku akan membuatkannya sendiri untukmu. Hal seperti ini masa direktur pemasaran yang melakukannya? Biarkan asisten kecil ini yang pergi. Oke, baiklah. Aku pergi. Semuanya pergi lagi pula. Zongying dulu suka sama Gu, jadi dia perlu waktu untuk menerimanya. Beberapa sendok garam. Setengah kaleng mereka lagi. Aduk lagi. Minum selagi panas Pak Gu ini yang diajarkan kakakku untuk ku buat. Bagaimana kakakku membuatnya? Enak. Belajar lebih banyak dari kakakmu. Pak Gu, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu ingin aku menelepon 120 Pak Gu? Pak, tidak perlu menindaklanjuti proyek kecil di lantai 13 secara langsung, kan? Lagi pula, ini pertama kali kerja sama dengan Gu. Masih harus mempertimbangkan aset mereka. Aku tahu kamu kesini untuk lihat wanita itu. Kamu dengar? Zongying masih merindukan Tuan Gu. Aku membuat keributan di kantor Pak Gu hari ini. Zongying juga seorang wanita yang sudah menikah. Bukankah ini selingkuh dengan suamimu? Ya Tuhan. Pak, jangan dengar omong kosong mereka. Ibu pasti bukan orang seperti itu. Wanita saya sendiri. Saya tahu. Pak Zhao. Maafkan saya, Pak Zhao. Pak Gu tidak menyangka Anda datang sendiri. Dia tidak enak badan hari ini. Pergi ke rumah sakit. Serahkan proyek setelah 13% kepada saya untuk menghubungi Anda. Bagaimana dengan Zongying? Begitu datang langsung tanya Zongying. Kakak saya juga khawatir dengan kondisi Pak Gu. Saya pergi ke rumah sakit. Oh, mereka sudah bertengkar sejak kecil. Wajar punya perasaan. Jangan ambil hati. Mereka biasanya menghabiskan waktu berdua di perusahaan. Saya sudah terbiasa. Sebagai suami, saya tidak bisa melihat istri saya sepanjang hari. Gu Mingyu, sampah itu. Tapi saya selalu bersamanya setiap hari. Datang ke Pak Zhao. Anda minum kopi. Saya akan lap untuk Anda. Terlalu sibuk memikirkan Zongying. Saya bahkan tidak menyadari ada orang mendekat.
Tidak, rumah sakit mana yang mereka datangi? Kamu akan merasa tidak nyaman memakai gaun ini. Biarkan aku menggantinya untukmu. Aku bilang tidak. Aku tidak sengaja. Zhao Wuji ini begitu acuh padaku. Jelas aku adalah kekasihnya. Aku pasti akan membawamu kembali. Chongying, bisakah kamu mengemudikan itu? Kamu akan membunuhku. Ups, bos, bukankah ini demi hidupmu? Bagaimana jika kamu macet di tengah jalan? Kamu. Bos, harap bersabar denganku. Saat kamu sampai di rumah sakit, segera lakukan bilas lambung. Bilas lambung. Aku tidak ingin bilas lambung. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Kamu yakin tidak mau? Ku pingin pulang. Bagus, Nyuma Shiosuke bisa libur shift pagi hari ini. Dia tidak pernah datang ke rumah sakit. Zhong Xuan itu tidak perlu berbohong. Ya Tuan, kenapa tidak telepon Nyonya langsung? Tanya di mana dia sekarang. Jika kamu tidak menghubunginya, pulanglah kemanapun dia suka. Tidak mungkin Nyonya ada di rumah saat ini. Gu Mingyu itu adalah seorang Zhoujiapi. Bukannya kamu tidak tahu? Kemana mereka akan pergi? Ya, lihat, aku minta kamu telepon, tapi kamu tidak telepon. Aku tidak tahu jika kamu bertanya padaku. Itu tidak masuk akal, Tuan. Kalau begitu, telepon dia. Kamu telepon dia? Apa dia akan ke rumah sakit jiwa? Oh, begitu. Dia pergi menemui ibunya. Ya. Kenapa beberapa hari ini kamu tidak menemuiku? Bagaimana bisa? Suamiku tampan dan kaya. Begitu masuk ke kerumunan, dia mencolok sekali, menyakitkan mataku. Tapi ini adalah... Aku belum secara resmi mengunjungi ibu mertuaku. Maka tidak akan ada keributan sebesar itu. Ibuku sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik. Jangan memprovokasi dia. Adakah orang di sini yang bisa menyelamatkan Ah Yingku? Ah Hao, tolong selamatkan adikku. Ah Hao milikku. Bu, kamu baik-baik saja? Ah Ying baik, Ah Ying tidak takut. Ibu di sini, ibu di sini. Hati-hati. Kesempatan yang dikirim Tuhan. Kamu tidak apa-apa. Ya, aku baik-baik saja. Maaf, situasi daruratnya tidak terkendali dengan baik. Kamu marah? Aku baik-baik saja. Kamu juga bilang darurat, aku bisa mengerti. Lain kali lebih lembut. Sepertinya ini mekanisme pertahanan dari novel aslinya. Aku khawatir kalau aku mencium Zhao Wuji dan mengikatnya, itu akan merusak alur cerita. Tapi Zhao Wuji ini sepertinya tidak terlalu jahat padaku. Mungkin aku bisa melakukan apa yang aku mau. Tunggu sebentar. Ying jangan menangis. Ibu baik-baik saja. Dalam novel, Ibu Zhongying awalnya adalah seorang wanita kaya. Menikahi ayah Zhongying Zai. Kemudian setelah ayah berdiri kokoh, mereka membunuh kakek Zhongying dan kakak Zhongying satu persatu.
Dia juga mengirim Ibu Zongying ke rumah sakit jiwa hingga gila. Jika kamu memberitahu Zhao Wuji hal ini, aku khawatir dia akan tahu aku hanya pengganti pernikahan karena ini. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Ya, semuanya sudah berakhir. Apakah kamu pernah mengalami masa sulit di rumah Zhong sebelumnya? Mengatur ulang keluarga wajar jika ada kontradiksi. Bu, hari sudah larut. Kembali dan istirahatlah. Kamu bukan putriku. Bu, coba lihat lebih dekat. Aku Ying. Tante juga punya tahi lalat di lengannya. Kamu Aying. Kamu terluka? Sakit? Tidak sakit. Tidak sakit kalau kamu tiup. Ibuku meninggal saat aku berusia 3 tahun. Ternyata perasaan dicintai ibu adalah... Zongying, masih ada orang di dunia ini yang sangat menyayangimu. Kamu yang mendorong Aying tadi. Kamu orang jahat. Bu, kamu terlalu berani. Bahkan iblis besar yang membunuh jutaan orang berani memukul. Bapak Zhao, ibuku tidak bermaksud secara umum tidak kenal dia. Iya. Siapa kamu? Jangan kira tinggi badanmu itu hebat. Kalau berani nakal lagi, coba saja. Aku akan suruh anakku pukul kamu sampai mati. Aku tidak punya. Ibu benar-benar tidak. Ying, jangan takut. Aku berani bersamamu, Bu. Bu, dia benar-benar tidak menggangguku. Kalau berani ganggu anakku lagi, aku pukul kamu sampai mati. Nyonya, kakak Anda datang menemui Anda. Akhir pekan yang sibuk. Siapa itu? Oh, Siapa yang datang menemuiku? kakakmu. Zhongshuan, apa yang dia lakukan di sini? Apakah Tuan Zhao tidak ada di rumah hari ini? Tidak, seharusnya tidak ada. Kamu bahkan tidak tahu apakah suamimu ada di rumah? Kami biasanya tidak saling mengganggu. Sepertinya hubungan mereka berdua tidak sebaik yang kuduga. Pantasan lagi pula Zhao Wuji ditakdirkan untukku. Dia baik kepada Zongying itu seharusnya hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai suami. Kak, kenapa kamu kepikiran datang menemuiku hari ini? Hei, kamu menikah demi kakakmu. Adikku selalu merasa bersalah. Aku mengerti maksud ayah. Dia ingin menggunakan aku untuk menangkap Gu Mingyu menantu emas. Jadi kamu hanya bisa menikahi Zhao Wuji. Kak, sebenarnya aku nggak pernah suka Gu Mingyu. Kalau gitu bisa tukar balik sama aku juga nggak masalah. Serius, kamu benar-benar mau tukar balik? Reaksinya, apa dia mau tukar balik? Hai kak, bilang sesuatu dong. Apa kamu benar-benar mau tukar balik? Sejujurnya, meskipun Gu Mingyu itu bodoh banget, setidaknya dia nggak suka bunuh orang sembarangan. Kalau kita nggak akur, paling parah ya saling tampar dan cerai. Tapi Zhao Wuji itu kayak bom waktu. Suatu saat bisa meledak dan bahkan ibuku sendiri nggak akan kenal. Gimana? Adik-adik bilang sesuatu, kamu benar-benar mau tukar balik? Biar aku pikir. Jika kau bilang langsung ke Zhao Wuji bahwa kau ingin mengembalikannya, dia pasti akan membakar beberapa orang dengan amarahnya. Mungkin akulah yang akan terbakar sampai mati.
Tapi, jika Zhong Xuan mengambil inisiatif untuk mengejarnya merayu dia tidak bisa menahan perselingkuhan itu. Mungkin saat itu dia menatapku dengan penuh kasihan, akan melepaskanku. Aku sudah memikirkannya, menikah dengan ayam ikut ayam, menikah dengan anjing ikut anjing. Selama Zhou Wuji tidak meninggalkanku, aku bisa menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku sibuk sekali kan? Suami sibuk? Apa kau baru dengar apa yang mereka katakan? Nyonya bilang, selama Zhou Wuji tidak meninggalkanku, aku akan menghabiskan hidupku bersamanya. Kakak, aku hanya ingin mengujimu. Ayo lihat apakah kamu tulus sama Zhou Wuji. Jangan diambil hati. Anggap saja untunglah, gue pintar, kalau tidak kamu bisa makan nasi kotak panas hari ini. Adik Zhou Wuji, biasanya dia punya apa? Kau bilang itu ruang pribadi, mana aku tahu. Hei, Zhong Xuan ini tidak berusaha membuat sesuatu terjadi kan? Oke, kalau begitu aku bantu. Lagi pula kalau aku ingin Zhou Wuji Green, aku mengandalkannya. Mbak, di mana biasanya dia tinggal? Ruang belajar. Ayo tuh antar aku. Hei Mbak, kenapa kamu tidak buka pintu? Ini adalah ranah pribadi Zhou Wuji, berani aku masuk? Masuk dan lihat-lihat. Aku mohon, kakakku punya keinginan kecil seperti ini. Oke. Ambil video, tinggalkan bukti kau ingin masuk sendiri. Kau terlalu... Baiklah, aku masuk. Apa ini? Sepertinya ini orang yang ada di hati Zhou Wuji, Yan Fei. Kak, menurutmu orang di lukisan ini mirip denganku? Lukisan ini lebih abstrak, aku tidak tahu mirip siapa. Itu karena kamu tidak memahaminya. Memang benar aku tidak mengerti masa lalu dan masa kini kalian berdua. Kak, beberapa hari lagi ulang tahunmu. Ayo kita makan malam keluarga yang menyenangkan. Bukankah itu hanya ulang tahun? Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kak, lakukan saja. Ini adalah perhatian kakak untukmu. Sepertinya Zhong Xuan akan melakukan sesuatu yang baik di pesta makan malam. Harus bantu. Hei, bagaimana dengan Xuan-Xuan? Kakakku bilang dia akan menampilkan pertunjukan untukku. Wah, gadis, kapan kau punya hubungan sebaik itu dengan Zhong Ying? Pertunjukan apa? Zhong Xuan, ini trik yang bagus. Tak seorang prajurit pun sekaligus dia membawa Zhou Wuji ke ingatan tahun itu.
Wow, jadi air mata buaya seperti ini. Kamu hebat! Ibu, apa dia tidak berperasaan? Suaminya menatap wanita lain begitu lama. Dia menangis, dia tertawa. Ibu benar-benar baik, cuman bodoh. Bagaimana hasilnya? Kamu suka pertunjukanku? Hari ini ulang tahun Jong Ying. Dia suka aku. Aku tadi menangis. Kenapa mulutnya masih keras? Zhao tua, ini salahmu. Tahukah kamu kenapa kamu bersama Yan Fei? Itu karena kamu tidak buka mulut. Jelaskan, jelaskan. Apa masalahmu? Kenapa kamu terus bergerak-gerak? Tidak ada. Belying sialan sengaja main trik di saat kritis. Buruk bagiku. Kenapa kamu masih tidak senang? Aku membantumu, oke? Kamu menangis tadi, kamu masih tidak mengakuinya. Ah, ada pasir di mataku tadi. Oke. Putus asa, keras kepala saja. Zhao Wuji, kamu telah dihukum kesepian seumur hidup oleh cinta. Tuan Zhao, saya bersulang untuk Anda. Oh, ibu. Xuan, apa kamu gila? Ayah, Zhao Wuji sebenarnya milikku. Kenapa aku tidak bisa bilang begitu? Bukankah kamu ingin menikah dengannya? Bukankah kamu bilang dia tua dan kejam? Takut apa yang akan dia lakukan padamu? Kalau tidak, beraninya aku berbohong pada Zhao Wuji. Tidak ada yang bilang padaku dia seperti itu sebelumnya. Xuan, kamu masih terlalu muda. Itu Zhao Wuji. Dia tinggi dan tampan. Cukup mampu. Tapi bisa dia makan ini sebagai makanan? Dia sudah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Membuat banyak musuh. Kau jadi wanitanya. Apa kamu tidak takut balas dendam dari musuh-musuhnya? Terus, gimana kalau kamu balas dendam? Demi dia, aku rela. Dia dan aku menikah di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia menungguku. Dan dia ada di sini. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamanya. Kamu. Aku, Zhong Qingxiang. Kenapa kamu begitu cinta buta? Ibu. Haruskah rahasianya dikasih tahu ke Xuan? Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Aku sebenarnya berharap dia ingat kehidupan sebelumnya. Lebih baik jika kamu tidak bisa ingat. Setidaknya itu tidak akan menyakitkan. Infinity adalah aku. Kamu sedang apa? Sebenarnya kamu mau apa? Tolong hargai dirimu sendiri. Infinity, apa kau tidak ingat siapa aku? Kenapa aku harus ingat siapa kamu? Kalau bukan karena Zhong Ying, kita bahkan tidak akan saling kenal. Jangan keras kepala lagi. Apakah kamu tidak merasa gaun ini familiar bagiku? Bukankah itu sama dengan orang di lukisan itu? Kamu masuk ke ruang belajarku. Siapa yang membawamu ke sana? Bolehkah aku masuk? Bahkan istriku jarang masuk. Kenapa kamu masuk? Dialah yang membawaku masuk. Aku memakai gaun ini hanya untuk mengingatkanmu akulah yang selama ini kau tunggu, Zhong Ying. Dia adalah penipu. Maaf. Tuan Zhao, dia adalah anak baptisku. Mohon maafkan aku. Dia gila. Aku akan membawanya pergi. Berhenti. Kenapa dia bilang Zhong Ying adalah penipu? Itu adikku, dia histeris. Dia sedang berjalan sambil tidur. Ayah, bawa adikku turun. Aku tidak pergi. Kami jelas saling mencintai. Kenapa kau pisahkan kami? Ups, yang tidak pasti adalah aku. Apa kau tidak mengenali siapa aku? Ayahmu benar. Kamu gila, jangan pakai gaun ini lagi. Aku tidak ingin melihat. Zhong Ying, dia adalah pengganti akulah putri tertua. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Di mana mendapatkan kotak makan siang? Maaf. Saat ibu Zhong Ying hamil dengan kakak Zhong Hao, ayahku selingkuh dan ibuku melahirkanku. Aku setahun lebih tua dari Zhong Ying. Aku adalah putri sulung Zhong Qingxiang. Kekasihmu. Zhong Qingxiang, kau membohongiku. Tuan Zhao, jangan dengarkan omong kosongnya. Zhong Ying, dia adalah putri sulungku. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Zhong Xuan. Aku baru bertemu ibunya beberapa tahun yang lalu. Ayah, berhenti berbohong. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes DNA. Lihat apakah aku putri kandungnya. Aduh, ketidakadilan. Apa kau tidak ingin menikah? Menangis terus. Biarkan Zhong Ying yang menikah saja. Beraninya aku berbohong kepada Tuan Zhao. Apa kau akan menyeret seluruh keluargamu mati bersamamu?
Ketidakadilan, sungguh ketidakadilan. Suami, oh tidak, aku benar-benar bukan tersangka utama dalam pernikahan Tuan Zhao. Aku juga dipaksa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang jika aku tidak menikah demi Zhongshuan, dia membunuh ibuku. Aku juga dipaksa. Jadi kau menyelam di hari pernikahanmu? Apakah itu untuk bunuh diri? Benar. Tapi aku sungguh tidak menargetkanmu. Aku takut kamu tahu kalau kami berbohong padamu. Zhong Qingxiang. Sialan kamu. Aku benar-benar tidak berniat berbohong padamu. Jadi bagaimana kalau dia bukan putri sulung? Aku mau kamu. Zhao Wuji, kamu pengkhianat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tertelan 10.000 jarum bagi yang mengkhianati ketulusan. Bagaimana kalau aku telan 10.000 jarum demi Zhongying? Di tengah malam, para kerabat kembali ke kamar mereka untuk tidur setelah berciuman. Konsentrasi Zhao Wuji sangat kuat, tapi setidaknya aku selamat sekarang, dan juga terikat dengan iblis besar. Meskipun kita hanya pemeran pengganti, tapi selama kamu bisa bertahan hidup, apa salahnya menjadi pemeran pengganti? Pak, apa kita benar-benar tidak akan memberi pelajaran pada keluarga Zhong? Bagaimanapun, Zhong Qingxiang adalah ayah dari Zhongying. Aku membunuh ayahnya 1000 tahun yang lalu. Aku tidak ingin membunuh lagi. Mengerti. Keamanan di kediaman Zhao perlu ditingkatkan. Ya, aku akan mengirim beberapa pengawal lagi untuk melindungi Nyonya. Lagi pula, kamu sekarang punya empati. Jika ada yang ingin menyakitinya, aku khawatir itu akan buruk bagimu. Tidak, lindungi aku juga. Aku tidak ingin dia terluka karena diriku. Baik. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku sudah hidup begitu lama, tidak pernah begitu bersemangat karena ciuman. Sepertinya dia sangat bersemangat. Kenapa kau melompat begitu cepat? Apakah kau masih tidur? Tidur begitu pulas. Kenapa jantungku berdetak sangat cepat? Apa kau sakit? Denyut stabil. Sepertinya tidak berdetak cepat. Itu bukan karena sinestesia. Yang berdetak adalah jantungku. Sepertinya empati hanya membuatku merasakan perasaannya, tidak bisa membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Ya ampun, aku sudah lama mempersiapkan pertunjukan ulang tahunnya. Tak disangka, dia dan Zhao Wuji bukan hanya tidak menghargainya. Kamu menghinaku di depan umum. Kamu jam. Beraninya kamu bersekutu dengan Zhao Wuji untuk membuli kamu? Lihat bagaimana aku menangani mereka. Sepuluh proyek di 3 kota. Suamimu yang menengahi kerja sama itu. Jika demikian, terserah padamu untuk menindaklanjutinya. Oke. Sialan, lihat saja nanti aku bunuh kamu. Halo Tuan Ma. Apa gunanya membicarakan proyek di perusahaan? Pergi ke klub, aku membawa seorang gadis ke sini. Biarkan dia melayanimu dengan baik, tidak masalah.
Apa kabar kalian? Asisten kecilku lumayan kan? Tergantung apakah dia mau memberi kami muka. Hei, hahaha. Zongying, angkat gelas untuk mahjong kita. Sebenarnya proyek ini tidak bekerja sama dengan Gu. Itu proyek kecil di bawah Zhao-Wuji. Maksudku intinya orang-orang ini adalah pihak B-nya Zhao-Wuji. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku memanfaatkan posisimu. Sejujurnya Gu Mingyu, apa kau yang memberikan proyek ini padaku? Awalnya aku pikir kau ingin menjebakku. Aku tidak menyangka. Apa kau mencoba memanfaatkanku? Hei, memanfaatkan kecantikanmu. Hahaha. Tentu saja, memanfaatkan kecantikanku. Biarkan suamiku yang mengurusnya nanti untukmu. Suamimu? Ya Tuhan Pak Gu, bukankah Anda bilang ke mereka siapa suamiku? Pak Gu. Suami wanita cantik ini adalah... Suaminya adalah... sopir yang mengantarku. Hahaha, ternyata sopir. Gu Mingyu, kamu benar-benar bodoh dan jahat. Apa kamu tidak takut aku akan telepon suamiku sekarang, memukul wajahmu? Pukul, kamu bisa telepon siapapun yang kamu mau. Telepon suamimu, telepon dia kemari, biar kami lihat. Hei, hahaha. Oke. Hei, ada apa? Kenapa tidak ada sinyal? Hahaha, Zongying ini mempermainkan kita. Aku lihat ini bukan ponsel tanpa sinyal sama sekali. Itu karena dia malu undang suami sopirnya ke atas. Jadi hahaha, bagaimana kalau aku panggil dia kembali untukmu? Aku keluar untuk menelepon suamiku. Hei, wanita cantik mau kabur? Biar ku beritahu, jika kamu tidak menemani saudara-saudara kami hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi, hahaha. Hei, bukankah hanya untuk menemani kami minum anggur? Bagaimana jika kamu mabuk? Kita semua orang beradab, hahaha. Sepertinya Gu Mingyu datang dengan persiapan. Hari ini perangkap ini khusus ditujukan padaku. Zongying, jangan berlama-lama. Kamu harus minum dan tertawa. Bukankah biasanya kamu pandai merayu orang? Gu Mingyu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan aku, mungkin aku akan, dan biarkan suamiku meninggalkanmu mayat utuh. Aduh, aku sangat takut, Zongying. Biar ku beritahu. Aku, Gu Minmin, tidak pernah takut pada siapapun seumur hidupku. Lagi pula, dia adalah orang dengan aura protagonis. Tapi hari ini kamu bertemu dengan wanita yang memiliki naskah. Kamu sedang apa? Kami suka melihat wanita cantik bermain air, hahaha. Gu Mingyu, kamu pasti tidak bisa menghitung. Aku punya informasi kontak lain dengan suamiku. Aku akan bilang ke suamiku kalian semua menggangguku. Aku ingin bilang ke suamiku. Strategi perusahaan kita untuk paruh kedua tahun ini adalah globalisasi, internasionalisasi. Kamu punya idenya. Kenapa Pak Zhao menangis, ya? Kenapa? Dan aku menangis. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih. Apakah itu Zongying? Begitu banyak air mata. Dia pasti sangat sedih sekarang. Rapat dihentikan sementara. Yurui segera pergi memeriksa lokasi wanita itu. Ya. Dasar bajingan, hahaha. Aduh, sia-sia wanita cantik menangis. Ini tempat kerja, bukan taman kanak-kanak. Tidak peduli seberapa besar kebencianmu pada kami pria berminyak ini, kau harus tunduk pada kami juga. Katakan pada abang seperti ini, berapa bayaran untuk semalam? Bang, gandakan, menendang suami sopirmu yang tidak berguna. Bagaimana dengan aku? Tuan dan Nyonya, telepon sedang tidak aktif sekarang, tapi lokasi terakhir menunjukkan bahwa itu di Oriental Clubhouse. Pergi ke Oriental Club secepat mungkin. Ya. Hahaha. Kenapa Zhao-Wuji belum datang? Aku menangis keras sampai dehidrasi. Pamanmu sangat lelah, sudah tidak bisa menangis lagi. Kenapa menangis? Wanita cantik. Bagaimana dengan harga? 1 juta.
10 juta. 100 juta agak terlalu mahal. Wanita cantik kecilmu agak serakah ya, hahaha. Aku tidak mau uang. Kamu mau apa? Aku mau nyawamu. Hahaha, kau dengar tidak? Dia mau nyawaku. Bercanda banget, hahaha. Maka biarkan kau tahu. Suamiku, mereka semua menggangguku. Kamu tidak terluka? Kau adalah sopir. Sopir. Katakan pada mereka aku sopir. Itu Gu Mingyu yang mengatakannya. Dia tidak mengizinkanku membantah. Ya, aku bilang. Kenapa? Benar betul, itu yang aku bilang. Ada apa? Ini ngapain? Sopir, mobilnya melaju kencang sekali. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Kakak, aku salah. Kakak. Mas dan mereka. Lakukan sendiri-sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Yurui menangani orang yang menyakiti nyonya kali ini. Selesaikan semuanya. Bagaimana dengan Gu Mingyu? Apakah ada yang istimewa dari dia? Ya. Namun Gu Mingyu tetaplah protagonis pria dari novel asli. Jika kamu membunuhnya. Aku khawatir itu akan menyebabkan runtuhnya seluruh dunia novel. Pada saat itu, aku khawatir ibu Zhao Wuji, Yurui, Xiaoxia, dan yang lainnya akan menghilang. Mas, jangan bunuh. Kamu takut? Aku hanya takut kamu terluka. Ini pertama kalinya aku mendengarmu mengatakan sesuatu yang begitu serius. Mas, jadi apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kamu harus mendengarkan nyonya, tapi aku punya permintaan kecil. Apa yang kamu katakan? Ayo kita lakukan lagi. Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah istriku Zhao Wuji. Mereka yang menjadi musuhmu adalah musuhku. Aku punya pertanyaan lain. Baiklah. Kenapa kamu tidak ingin aku berhenti? Aku lihat kalian semua bangun pagi dan pulang larut malam. Aku sangat sibuk sampai kayak kebalik dan gak pernah ngomong soal mundur. Aku lihat kamu sangat suka pekerjaan ini. Aku tidak punya alasan untukmu meninggalkan apa yang kamu sukai. Yan Fei, kamu benar-benar bertemu pria yang baik. Sayangnya aku hanya pengganti. Tapi untuk merasakan kebahagiaanmu, aku sudah puas. Zhao Wuji ini benar-benar memukul keras. Tunggu saja, aku pasti akan membuat mereka menyesal. Aduh, pelan-pelan. Gu Mingyu, aku ingin mengundurkan diri. Kamu dipecat. Oh, bagus, kamu bisa mendapat kompensasi N+1. Kamu. Aku dengar kamu dan Zhao Wuji akan mengadakan pernikahan baru minggu depan. Ya, tapi aku tidak akan mengundangmu. Oh, aku adalah saudara perempuanmu. Terserah kamu mau mengundang atau tidak. Oke, kalau begitu kamu datang meja tempat cinta rahasia itu gagal. Hei kamu. Cinta rahasia gagal. Maksudmu apa? Dia bicara ngawur, jangan percaya. Aduh, sakit. Ayah, kau harus bantu kami dengan ini. Jika kau bicara soal menangani Zhao Wuji, lupakan saja. Kenapa begitu? Aku tidak berani menyinggungnya. Dia tidak membunuh kita waktu itu. Itu semata-mata karena wajah Zhong Ying. Jika kita hanya menguji batas kesabarannya, khawatir keluarga Zhong akan lenyap. Jangan khawatir ayah, kali ini tidak apa-apa. Kenapa begitu? Peramal bilang Zhao Wuji, dia tidak akan hidup 2 bulan lagi. Apa? Ayah. Kamu pikir kamu sedang memeluk paha yang bagus ya? Peramal bilang Gu Mingyu adalah orang yang selalu lancar. Tapi peramal itu mungkin juga tidak bisa dipercaya. Ini semua takhayul feodal. Percaya atau tidak, Zhao Wuji Doksin, dia hanya mengingkari janjinya. Gu Mingyu juga percaya, setiap kali dia memulai proyek baru, akan minta peramal ini hitung. Jadi dia bisa terus bertahan. Benar-benar genting. Mingyu, anak ini, dia benar-benar brengsek. Tapi sekarang dia menjadi pengusaha dan investor top di negara ini. Menurutku itu juga tidak ilmiah.
Kamu ingin aku lakukan apa? Kita tonton acara bagus dulu. Sesuatu besar akan terjadi di Sungai Jintai besok. Berita dari stasiun ini baru saja sebuah lokasi konstruksi runtuh di dekat Sungai Jintai. Untuk detailnya, silakan lihat laporan yang dikirimkan oleh reporter kami dari lokasi. Kenapa nama tempat Sungai Jintai terasa begitu familiar? Omong-omong, ini ada di novel Gu Mingyu melepaskan tembakan pertama untuk menjatuhkan Zhao Wuji. Tapi bukankah itu terjadi 5 tahun kemudian? Apakah karena campur tanganku, kejatuhan Zhao Wuji dimajukan? Kamu begitu terburu-buru mencoba gaun pengantin? Suami, kenapa tidak kita selenggarakan pernikahannya dulu? Bukankah semua wanita ingin pernikahan besar? Dia tidak mau melakukannya. Apakah kamu tidak ingin orang tahu bahwa dia adalah istriku? Oke? Jangan pikirkan itu, aku tidak menargetkanmu. Oke. Hei, dan seterusnya. Kamu mau pakai dasi? Oke. Apakah jantungnya berdetak? Ada apa? Denyut nadinya stabil. Kenapa jantungmu tidak berdebar? Jantungku berdetak. Kalau jantungmu tidak berdetak, kamu akan mati? Tidak, aku menari cepat. Betapa anehnya keinginan pria untuk menang dan kalah. Apakah menari cepat itu mulia? Aku tidak percaya. Ini benar-benar cepat. Ada masalah dengan jantungmu? Kamu mau ke rumah sakit? Novel tidak mengatakan bahwa Zhao Wuji memiliki penyakit jantung. Kalau dia mati, aku juga akan mati. Aku baik-baik saja. Hei, kenapa kamu merasa dia marah? Tapi tidak masalah. Hal yang paling penting sekarang adalah aku harus memikirkan cara menghadapi bajingan Gu Mingyu ini dulu. Nyonya tidak punya perasaan untukmu. Sebelum sinestesia, kupikir kata-kata manis yang dia ucapkan karena detak jantung. Tapi sekarang aku sadar dia bisa tetap tenang mengucapkan kata-kata itu tanpa detak jantung. Mungkin dia menerimaku karena menerima takdirku, bukan karena aku benar-benar menyukainya. Wajar jika ada jarak antara kau dan dia. Kalian berdua masih tidur di kamar terpisah. Apa ini yang seharusnya dilakukan pasangan normal? Pria harus mengambil inisiatif, tidak peduli seberapa tebal mukanya kau perempuan kan? Bagaimana dia bisa terus membicarakan hal seperti ini? Benar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu duluan. Jangan ke Sungai Jintai akhir-akhir ini. Kenapa? Sungai Jintai hanya umpan untuk Gu Mingyu menyingkirkan kita. Tujuan sebenarnya adalah membakar gudang di pinggiran kota. Itu terlalu jauh. Dia hanya ingin melihatku setiap hari. Ngomong-ngomong, kamu bilang apa tadi? Ini hanya untuk olahraga. Ini mendeteksi detak jantung. Kamu keberatan berbagi kamar denganku? Ya, aku keberatan. Baiklah. Oh, aku bohong padamu. Kamu punya suami setampan ini, aku sudah lama ingin tidur sekamar. Tidak ada gerakan. Kamu sama sekali tidak ingin tidur sekamar denganku. Masa sih? Aku sangat sayang padamu. Ngomong-ngomong, kamu mau pergi ke gudang pinggiran kota dulu? Apa kamu ganti topik? Oh, kamu pergi periksa itu. Aku khawatir bahaya kebakaran. Benda kecil ini, aku tidak perlu memeriksanya sendiri. Baiklah, ayo pergi. Oke, aku pergi. Terima kasih suamiku, aku paling sayang padamu. Sampah bahkan tidak bisa cari orang untuk dibakar. Ada yang bisa kubantu? Zhao Wuji ini seperti tahu apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Zhao Wuji ini pembunuh.
melakukan banyak hal buruk. Tidak ada bukti yang tersisa? Aku tidak percaya. Giliran ayahku. Oh Ying, pohon besar akan tertiup angin. Ku dengar orang bilang banyak yang harus berurusan dengan Tuan Zhao sekarang. Kamu juga harus hati-hati sekarang. Ini semua rubah tua yang bermain-main denganku. Lalu kau masih menikahkanku dengan keluarga Zhao. Oh, ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, aku sekarang bertemu pendeta Tao baru. Dia bilang selama kamu memberinya informasi tentang orang-orang yang dibunuh Pak Zhao selama ini, dia bisa melakukannya satu persatu, menyingkirkan hantu-hantu itu. Ini bukan plot novel aslinya, dan dengan IQ Gu Mingju, aku sama sekali tidak bisa memikirkan trik buruk seperti itu. Sepertinya Zhong Xuan dan pria tua ini yang berada di balik layar. Benarkah? Benarkah? Oke, kalau begitu aku akan mendaftarkannya untukmu besok. Oke. Sekarang karena kamu ingin membuat keributan tentang ini, kalau begitu aku akan memberimu yang besar. Apa yang dilakukan ayahmu? Ayahku sedang membantu kamu mengumpulkan catatan kriminal Zhao Wuji. Yang dia kumpulkan semuanya milikku. Bagaimana mungkin? Aku sudah melakukan semua hal di atas. Dia hanya menaruh namaku diganti dengan nama Zhao Wuji. Coba periksa yang di atas, akulah yang menemukannya. Apakah dia mencoba membunuhku? Ayahku melakukan ini demi kebaikan kita. Kamu hanya ingin berurusan dengan adikmu, benar? Kamu sama sekali tidak ingin berurusan dengan Zhao Wuji, kan? Mingju, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu benar-benar menganggapku bodoh? Aku dengar apa yang terjadi hari itu. Pada malam ulang tahun adikmu, dia lari ke kamar Zhao Wuji di tengah malam untuk memperbarui hubungan dengannya. Itu fitnah, tidak ada sama sekali. Apakah sundal kecil Zhong Ying itu memberikannya padamu? Kamu bilang padaku, kamu jatuh cinta dengan Zhao Wuji, kan? Minyu, aku hanya mencintaimu. Kalau tidak, petir akan menyambar. Kamu adalah putri sulung dari kehidupan sebelumnya Zhao Wuji, benar? Yang Kaput inginkan hanyalah uangku. Kamu menatap Zhao Wuji, kamu bahkan rela mati bersamanya, kan? Minju, maukah kita menikah? Oke. Kita akan menikah minggu depan. Oke. Zhong Ying, tidak cukup bagimu mengambil Zhao Wuji milikku. Sekarang bahkan hubunganku dengan Gu Mingju hancur. Kamu mau bunuh aku? Oke. Bagus sekali. Zhong Ying, siapa yang belum punya kelemahan? Bibisan, waktunya makan. Anak baik. Apa Ying lapar? Ibu sudah memberimu makan malam. Bibisun, ini punyamu. Ambil. Anak baik. Terlambat. Lukanya sekarang terinfeksi parah. Sepertinya jari telunjukku tidak bisa diselamatkan. Sakit. Kalau ditiup nggak sakit. Sakit? Nggak sakit. Kalau ditiup nggak sakit. Ibu saya meninggal waktu saya umur 3 tahun. Ternyata dicintai ibu itu perasaan. Kenapa kamu mirip Aying kami? Ying nggak makan. Aying lapar? Ibu masakin kamu. Ibu salahin aku. Jangan nangis ya sayang. Anak baik. Oh Ying, akhirnya kamu kembali. Hari ini saudara perempuan dan ipar laki-lakimu kembali. Mari kita berkumpul sebagai sebuah keluarga. Siapa keluargamu? Oh Ying, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, kita semua masih saudara-saudara. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Ibuku sudah sakit jiwa selama bertahun-tahun.
Tidak ada satu orang pun di keluarga ini yang tidak tahu, dan aku tidak mengharapkanmu untuk mengurusnya secara pribadi. Lagi pula ini semua karena dirimu. Tapi Jongsuan, kau menindas seseorang yang sudah tidak waras. Apa menariknya? Aku menganggap Bibi Sun sebagai orang tua. Sebagai anak perempuan, kamu tidak peduli padanya. Aku membawanya pulang dan bermain dengannya. Kamu masih tidak bersyukur? Dan dia tidak tahu pikirannya sendiri. Meletakkan sumpit logam di atas kompor gas. Zongying, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku sudah mati? Oh, oke. Ying, kita adalah keluarga. Kenapa kamu melakukan ini? Ayah, kamu baru ingat sekarang kalau kita keluarga? Saat kau memasukkan ibuku ke rumah sakit jiwa, kenapa dulu kamu tidak ingat kalau kita keluarga? Saat kau tidak peduli hidupku dan memintaku menikah denganmu, kenapa dulu kamu tidak ingat kalau kita keluarga? Bukankah kau bilang jangan dibahas lagi? Bukankah sekarang kamu sedang bersenang-senang dengan Tuan Zhao? Kita bersenang-senang, tapi aku tidak bisa mencegah beberapa orang yang terus menjebakku. Siapa yang menyakitimu, anakku? Ada apa denganmu seharian ini? Buka mulut, tutup mulut. Siapa yang menyakitimu? Kamu tahu sendiri. Baiklah. Lalu katakan padaku, apa yang kau lakukan kembali ke rumah ibumu hari ini? Aku rasa kau sama sekali tidak kembali untuk menemani kami, kejamuan pintu ke pintu. Luka ibuku terinfeksi. Untuk memotong jari telunjuk, aku juga ingin satu jari Jongsuan. Bukankah kau tidak punya bukti kalau aku yang melakukannya? Zongying, aku peringatkan kamu. Lihat sebelum kau menjadi gila. Jongsuan ini wanita siapa? Wanita siapa? Semua orang di sini, kecuali kau ada di sana malam itu. Orang yang dicintai istrimu bukan kamu sama sekali. Tandukmu setinggi gunung. Kau. Kenapa kamu di sini? Kamu menangis dan marah. Sulit bagiku untuk tidak merasakannya. Sepertinya itu tutor keluarga Zhong. Ada yang salah? Zhao Wuji, bukan urusanmu untuk menuding. Diam kamu. Hahaha, Tuan Zhao membuatmu tertawa. Aku pasti akan memberi pelajaran pada gadis kecil itu nanti. Jangan menoleh ke belakang. Aku mau sekarang. Zhao Wuji kamu. Apa lagi? Nyonya bilang, minta satu jarinya. Kenapa kau terus menghinaku? Aku nggak mau hidup lagi. Xuan, apa yang kamu lakukan? Zhao Wuji, apakah ia pantas untukmu? Zongying, apa bagusnya dia? Dia sudah berlutut dan menjilatku selama lebih dari 10 tahun. Barang murahan. Hei. Kamu sangat menyukainya. Tolong bantu aku. Zhao Wuji minta maaf sekarang. Istri. Aku tidak mau buang waktu dengan mereka. Bangun. Ayolah. Kamu makan apa? Ayo berdiri. Maaf terlambat. Tepat waktu. Sebaiknya kau pilih salah satu jarimu. Ayah, kau tidak bisa melakukan ini, aku putrimu. Mertua, jika kau lakukan ini hari ini, maka kami akan putus hubungan denganmu. Kenapa kau memprovokasi dia? Ayah? Apakah kamu naksir Gu Mingyu? Kenapa tiba-tiba bertanya ini? Bagus, sangat bagus. Saat aku menyebut Gu Mingyu, jantungku berdebar lebih kencang. Kamu masih cinta dia? Aku cinta dia karena suka bercanda. Di mataku, dia orang paling menjijikan di dunia. Tidak ada satupun. Aku rasa Gu Mingyu tidak akan menyerah. Kita masih harus waspada. Aku akan membunuhnya. Tidak mungkin. Meskipun aku juga ingin membunuhnya. Kamu tidak boleh melakukan itu. Ya, aku tidak menyalahkanmu. Aku belum punya keberanian untuk mencarimu. Itu membuatmu jatuh cinta dengan sampah sejak kecil.
Kamu tidak punya kemampuan untuk mencintai sekarang. Ini semua salahku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kenapa orang ini akhir-akhir ini bertingkah aneh? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dibunuh oleh pasangan ini. Jika mereka saling bertengkar, hanya Rapuh satu memiliki lubang untuk masuk. Tapi jika mereka disatukan, kita tidak sebanding dengan mereka. Apakah kamu punya cara untuk membuat Zhao Wuji tidak menyukai Zhongying? Laki-laki itu birahi. Dia mungkin tidak menyukai aku, bukan berarti dia menyukai perempuan lain. Cemburu adalah membuat seorang perempuan posesif terhadapmu cara termudah. Wanita cantik yang dikirim Zhongshuan kita benar-benar tidak perlu mengusir siapapun. Maksudmu apa? Karena dia dikirim Zhongshuan untuk merayumu. Kalau begitu, mari kita bermain dengannya, Nyonya Gas. Apakah itu membantu? Coba saja dan kamu akan tahu. Pak Zhao, mari kita mulai wawancara. Jangan keluar di tengah tempat yang sepi. Terpencil. Kendali. Ayo pergi ke ruang tamu. Wawancara di sini saja. Tapi ada seseorang di sini. Jika tidak nyaman, saya pergi. Tidak apa-apa. Yang Anda butuhkan hanyalah seseorang. Grup Zhao telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga tidak terlepas dari kemampuan pengambilan keputusan Tuan Zhao. Saya ingin bertanya kepada Tuan Zhao, dalam keputusan masa lalu, apakah ada sesuatu yang lebih Anda sesali? Ya. Misalnya? Menikah, saya menyesal menikah. Bisakah Anda mengatakan ini di depan istri Anda? Saya menyesal menikah. Siapa yang memanggil saya? Wartawan Zhou, bukankah Anda penasaran mengapa saya menyesal menikah? Saya penasaran, katakan padaku. Wartawan Zhou memiliki beberapa kata yang tidak nyaman diucapkan di depan istrinya. Ayo pergi ke tempat lain. Pak Zhao, di mana kita akan berbicara? Kembali. Tampaknya Pak Zhao peduli dengan perasaan istrinya. Apa aku terlihat peduli dengan perasaannya? Agak. Omong-omong, aku tidak video call dengan ibuku hari ini. Aduh. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, kamu? Aku baik-baik saja. Kenapa mereka berdua merasakan sakit? Mereka memiliki empati. Awalnya aku juga tidak yakin, tapi setiap kali jam itu sakit, Zhao Wuji juga merasa tidak nyaman. Artinya, selama kita membunuh Zhongying, Zhao Wuji juga akan mati. Jangan lakukan itu. Tanpa henti. Ayah, kau harus membantuku dengan ini. Aku dan Zhongying hanya bisa hidup sebagai pasangan. Bagaimana jika kita berdua hidup? Nikmati masa tuamu. Ibu Zhongying baru-baru ini dirawat oleh Zhongying. Semakin baik, terus seperti ini. Apakah dia punya kesempatan untuk sembuh? Bagaimana jika aku bersaksi bahwa aku membunuh putranya? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Zhongying dan yang lain selamat. Bagaimana keadaan ayah? Apakah kamu sudah memutuskan? Oke, ayah mendukungmu. Terima kasih ayah, aku tahu. Begitu. Ayahku menderita leukemia. Bagaimana bisa begitu mendadak? Novel itu sama sekali tidak menyebut penyakit Zhong Qingxiang. Orang ini adalah teladan umur panjang penjahat. Dia ingin aku mendonorkan sumsum tulang. Jika kamu mau, donasikan saja. Tapi sekarang tubuhku bukan hanya milikku. Jika aku terluka, aku khawatir kamu juga akan terluka. Jika aku terluka, apakah kamu masih mau mengejar?
Apakah kamu masih bersedia mendonorkan? Dia tidak sepenting dirimu. Masih tidak ada fluktuasi. Tapi saya sangat puas dengan kalimat ini. Saya tidak berniat mendonorkan. Kamu tidak perlu peduli padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak sengaja membunuh ayahmu. Di kehidupan ini, aku tidak akan membuatmu menyesali ayahmu. Ayah dan ayah berbeda. Yan Fei memiliki ayah yang baik, tapi Zhong Ying tidak. Ternyata karena ayahku yang buruk. Aku merasa diriku lebih penting daripada ayahku. Bukankah itu hanya akting untuk Zhong Ying? Kenapa dianggap serius? Dia benar-benar datang mendonorkan sumsum tulang secara langsung. Aku tidak melakukannya. Bagaimana mungkin Zhong Ying mudah percaya? Ups, jangan khawatir. Aku akan mengubah hasil tes menjadi sumsum tulang tidak cocok. Dia mendonorkan sumsum tulang ini. Ini dia, sumsum tulang tidak cocok. Ini dia, ketidakcocokan sumsum tulang. Saran saya, coba cari kecocokan dari keluarga inti. Saya adalah anggota keluarga inti. Itu tidak mungkin. Apa? Saat ayah kandungmu meninggalkan aku sudah hamil denganmu. Jadi aku harus mencari Zhong Qingxiang yang istrinya sedang hamil, membuatnya percaya anak itu miliknya. Aku bukan putri sulung. Pantas Zhao Wuji tidak menginginkan aku. Lalu kenapa tidak kau katakan dari awal? Bukankah aku ingin memberimu rumah? Nah, justru dia Zhong Xinxiang yang meninggalkan aku demi membantu putrinya. Kenapa aku tidak bisa membiarkan dia membesarkan anak-anakku? Jangan khawatir, Bu. Aku akan membantumu melindungi rumah ini, apapun risikonya. Ying, akhirnya kamu mau menemui ayah. Ayah, apakah kamu benar-benar menderita leukemia? Tentu saja benar. Kalau begitu, aku akan membawamu ke rumah sakit jauh sekarang. Tes. Kamu tidak percaya pada ayah? Aku juga ingin percaya padamu, tapi kamu tidak layak dipercaya. Ini apakah ini sikap yang seharusnya kamu tunjukkan sebagai anak? Ayah sakit. Kamu tidak pernah berkata sepatah kata pun. Datang dan bilang aku berbohong padamu. Kenapa aku harus berbohong tentang hal seperti itu? Bukannya kamu tidak pernah berbohong padaku? Jangan main-main, oke? Apa kamu lupa bagaimana kakakku meninggal? Hao meninggal dalam kecelakaan mobil. Ayah harus mengantar anak sendiri pergi. Kenapa kamu mengungkit hal ini? Kakakku dikejar oleh anak buahmu, lalu meninggal dalam kecelakaan. Kamu bicara omong kosong. Sebelum kamu tahu, kenapa aku belum pernah memberitahumu tentang ini? Itu karena aku belum pernah punya bukti sebelumnya. Bukti apa? Kamu membunuh kakekku. Setelah kakakku mengetahuinya, dia ingin melaporkanmu. Akibatnya, dia dikejar dan dibunuh oleh anak buahmu di tengah jalan. Kamu keterlaluan. Kamu benar-benar. Sekarang buktinya ada di ponselku. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Lalu ibuku juga tahu kebenarannya. Kamu takut dia akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa, membuatnya gila. Kamu menikahkanku dengan keluarga Zhao untuk membunuhku. Kamu bicara omong kosong. Zhong Ying, bagaimana cara kamu bicara dengan ayah? Zhongshan, apa kamu yakin dia ayah kandungmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Kamu harus bertanya pada yang ketiga. Aku baru tahu baru-baru ini. Dia bukan anak kandungmu selama ini. Kamu selalu yang memanfaatkan membantu orang lain membesarkan anak mereka, haha. Xiaolan, apa yang dia katakan itu benar? Dia bicara omong kosong, suamiku, jangan percaya. Omong kosong, bisakah kamu melakukan tes DNA? Aku tidak mau. Xuan adalah anakku Xuan. Dia pasti anakku. Zhong Qingxiang, kamu membunuh ayah mertuamu dan putramu sendiri. Akibatnya, anak yang paling kamu sayangi tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Semua anak yang berhubungan denganmu telah kamu bunuh. Kamu masih anakku. Aku bahkan lebih tidak hantu egois sepertimu pantas putus keturunan. Hahaha, aduh, aku sudah bilang seharusnya aku tidak bicara omong kosong denganmu. Jika kau bunuh dia, Zhang Wuji juga akan mati. Ternyata kau berbohong padaku hari ini bukan untuk menyumbangkan sumsum tulang, tapi untuk membunuhku. Ya, ada apa? Zhong Ying, jangan salahkan kami karena kejam. Jika kami tidak membunuhmu, cepat atau lambat itu akan membunuhku. Kau terlalu banyak berpikir.
Agar dunia tidak hancur, aku tidak pernah berniat membunuhmu. Apa yang kau bicarakan? Tapi itu tidak penting sejak kau melangkah ke rumahmu hari ini dan kau sudah mati. Apakah kau tidak takut Zhao Wuji akan bekerja keras denganmu? Kau memiliki empati dengan Zhao Wuji, kami semua tahu itu. Apa? Zhao Wuji telah terperangkap di rumah oleh orang-orangku. Dia tidak bisa keluar. Tidak bisa menyelamatkan. Cukup membunuhmu. Kalian semua akan mati. Kenapa kamu di sini? Tidak ada yang bisa menahan aku selain cinta. Kenapa ini terjadi? Tebak saja, kenapa kamu tahu rahasia sinestesia Zhao Wuji? Karena wartawan Zhoudia yang bilang padaku. Kamu sengaja membuatnya tahu? Kalau tidak, rahasia hidup dan mati, aku akan bodoh sampai membiarkan orang lain tahu dengan mudah. Apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Pemenang atau pecundang? Bunuh saja kalau mau. Aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Polisi akan segera datang. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar? Saat kau mengacungkan pisau pada orang yang tidak bersalah, kau bukan lagi protagonis dunia ini. Aura protagonisnya pasti hilang. Istriku hebat. Suamiku juga. Semua orang bilang kau pembunuh, tapi sebenarnya kau hanya menyelesaikan beberapa orang jahat yang melakukan hal-hal buruk. Hidup bertahun-tahun. Hal terakhir yang kuhiraukan adalah hidupku. Dan nyawa orang jahat. Juga di dalam novel, orang jahat seperti Gu Mingyu bisa mengaku sebagai cahaya keadilan. Kenapa Zhao Wuji tidak bisa menjadi orang baik? Kalau begitu karena aku bukan orang jahat. Bisakah kau tertarik padaku? Tentu saja, aku selalu menyukaimu. Selalu sangat bersemangat. Pembohong kecil. Kau percaya padaku, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku selalu mencintaimu, sangat mencintaimu. Kau percaya padaku, percayalah padaku. Aku hanya percaya pada data. Data apa? Tidak akan kuberitahu. Ayolah, katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku. Kamu adalah Yan Fei. Kamu adalah Yan Fei, oke kamu masih hidup. Ini adalah dunia fiksi. Kau dan aku awalnya sendirian. Soal siapa yang datang lebih dulu, kamu tetap memilikiku lebih dulu. Aku juga tidak ingat bagaimana kelanjutannya, mau memulai perjalanan antara kamu dan Zhao Wuji di zaman kuno. Maksudmu apa? Zhongying dan Yan Fei sebenarnya adalah aku. Oke, tak satupun dari kita adalah pengganti siapapun. Kita seharusnya hanya satu orang. Kamu pergi? Aku memeluk paha Zhao Wuji erat-erat, itu dimaksudkan untuk berbaring. Dunia kuno sangat kejam, sebaiknya aku santai saja. Oke. Kenapa mendorongku pergi? Fluktuasi besar. Ada apa? Tidak apa-apa.